Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ibu Aisyah Utari Hendras Restuti, bisa kalian sapa Ibu Yesa, dari UIN Raden Intan Lampung, Prodi Pendidikan Biologi. Alhamdulillah ya anak-anak, pada kesempatan kali ini kita masih tetap dapat belajar walaupun dalam kondisi daring. Nah, di pertemuan kali ini Ibu akan sedikit menjelaskan mengenai darah dan komponen-komponennya. Sebelum masuk ke dalam materi, mari kita awali pembelajaran kali ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa lama-lama, yuk langsung saja kita ke materinya. Darah merupakan unit fungsional seluler pada manusia yang berperan untuk membantu proses fisiologis dalam tubuh. Pernahkah kita berpikir apa sebenarnya yang terkandung di dalam satu tetes darah kita? Jika kita telusuri, ternyata satu tetes darah kita mengandung beberapa komponen, yaitu plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Plasma darah merupakan jaringan ikat yang komposisinya berupa matriks cair. Di dalam plasma mengandung 92% air dan sisanya mengandung zat lain seperti nutrisi, sampah dan hormon, ion-ion, dan protein. Pada protein mengandung komponen seperti albumin, globulin, dan fibrinogen. Sedangkan serum darah yang kita kenal merupakan plasma darah yang fibrinogennya sudah dihilangkan. Sebagaimana kita ketahui, fibrinogen merupakan faktor yang berperan dalam proses pembekuan darah. Eritrosit. Setiap 1 mikroliter darah ternyata mengandung sekitar 5 juta sel darah merah atau yang dikenal sebagai eritrosit. Eritrosit pada manusia membentuk piringan kecil bikonkav atau memiliki bagian yang lebih tipis di bagian tengah. Eritrosit pada mamalia dewasa tidak mengandung nukleus, dan pada eritrosit mengandung hemoglobin yang berperan dalam transport oksigen. Pada vertebrata, hemoglobin hanya ditemukan pada eritrosit. Sedangkan pada invertebrata, penghantaran oksigen tidak selalu oleh hemoglobin dan adanya pada plasma darah. Leukosit. Keberadaan leukosit atau sel darah putih kurang dari 1% sel yang ada di dalam darah manusia. Hanya terdapat 1 atau 2 leukosit untuk setiap 1000 eritrosit. Tapi secara ukuran leukosit lebih besar daripada eritrosit dan memiliki nukleus. Tidak seperti eritrosit yang hanya ditemukan pada sistem sirkulasi, leukosit dapat ditemukan di luar sistem sirkulasi, yaitu mereka dapat berpatroli di dalam cairan interstisial dan sistem limfa. Leukosit terdapat beberapa variasi, dan variasi tersebut memiliki peran spesifik dalam pertahanan melawan mikroorganisme dan benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Berdasarkan keberadaan granula di dalam sitoplasma, leukosit terbagi menjadi 2, yaitu granulosit atau leukosit yang memiliki granula terdiri dari neutrofil, basofil, dan eosinofil, dan agranulosit yang tidak memiliki granula terdiri dari monosit dan limfosit. Dan pada manusia, neutrofil lah yang berukuran paling besar. Yang terakhir, trombosit. Yang harus diingat, trombosit ternyata bukanlah sel yang utuh, melainkan hanya fragmen sel yang diproduksi di dalam sumsum tulang, dan tentu saja mereka tidak memiliki nukleus karena hanya berupa fragmen-fragmen sel. Trombosit mengandung protein aktin dan miosin. Mereka akan dikeluarkan sebagai respon ketika tubuh terluka dan berperan dalam proses pembekuan darah.
Alhamdulillahirrabbilalamin, itu tadi pemaparan materi mengenai darah dan komponen darah dari Ibu. Nah, untuk anak-anak kelas 8 IPA, silahkan dapat mengakses media ajar di e-learning MTS Negeri 1 Bandar Lampung. Di sana terdapat PowerPoint yang berisi materi-materi dan latihan soal. Silahkan anak-anak membaca dengan cermat materi di PowerPoint tersebut maupun di bahan ajar lain seperti buku. Dan di dalam PowerPoint silahkan dikerjakan latihan soalnya, kemudian jawabannya silahkan kalian kirim melalui WhatsApp. Terima kasih anak-anak. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.